Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gaza dengan ujung NIM 045. Di sini saya akan melakukan pengolahan data yaitu kepadatan plankton di suatu perairan dengan menggunakan web yaitu eh, EcoView, Excel, dan ArcMap. Langsung saja, yang pertama kita menggunakan EcoView terlebih dahulu. Pertama buka EcoView. Setelah membuka web EcoView, kita ke file. Mana konsor? Kita ke file, ke news, kita ke add. Kita add. Di sini kita masukkan data yang akustik yang sudah diberikan kemarin. Masukkan datanya yang 3 ini, lalu ekogram. Terus sudah, datanya akan menjadi seperti ini. Lalu kita ke properties. Di sini ininya di apply semua di bagian datanya. Terus displaynya kita ubah menjadi 50 minus 50, di sini 50 saja. Terus untuk low displaynya itu untuk 48,86. Lalu untuk gridnya kita show time display grid itu pin number. So depth-nya itu pakai depth range. Depth range-nya itu kita ubah menjadi 10. Lalu untuk kalibrasinya itu kita di sini file data itu dari file data yang awal. Kita mau menggunakan file data dari sound speed menurut McKinsey 1981. Jadi kita ubah, sebelumnya kita ubah dulu ininya menjadi manual. Lalu kalkulator, kita mau menggunakan data menurut McKinsey 1981. Yang pertama itu sound speed. Lalu untuk kalkulator itu untuk Francoid itu absorptionnya itu menurut Francois, angkanya saja. Lalu paste lagi. Di sini kita tinggal langsung apply. Lalu oke kan. Sini sudah, di sini ada pingnya itu ping itu panjang luasan dari sinyal dari echo sounder atau yang lainnya. Ini 10 m, itu maksudnya dari kedalamannya itu 10 meter. Setelah itu kita akan melakukan bergaris dari ping 0 hingga ping 10. Di sini pingnya dari 0 lalu sampai ping ke 1500. Itu yang ketentuan dari asisten lab ESAP. Nah, setelah itu kita bisa setelah itu untuk mencari nilai S-ping awal itu kita bisa kembali ke EcoView. Kita ke
kita ke variable properties di mana x Oke, itu setelah itu kita pencet above L. line itu kita bisa ke sini Setelah pencet L, ini kita bisa ke lalu kita buat data baru, line kedua. besar seperti itu. Oh, mungkin ada kesalahan, mungkin ada kesalahan. Tadi kita sudah benar. sudah setelah di L, pencet L tadi dan beri nama, lalu kita ke variable property lagi, terus yang di bagian ini minimum TS threshold ini itu kita buat jadi 100 minus 100. Terus di displaynya kita color display minimumnya itu menjadi 100 juga. Di sini color display range-nya itu dibuat menjadi 20. Lalu untuk low display limit-nya itu dibuat 40. Dibuat 40. Lalu untuk di bagian show di difference grid ini, separation itu atau kedalamannya itu, jarak kedalamannya itu dibuat menjadi 2. Ini untuk jadi jaraknya enggak 10 20, jadi jaraknya menjadi 2 4 2 4 6 8 sampai seterusnya, 2 meter 2 meter. Kita apply. Oke, kalau oke, dan ini hasilnya. Lalu setelah di properties tadi, lalu kita ke line lagi, lalu kita ke new table lines. Di sini kita checklist yang Axitin line, itu untuk yang masukkan line 1 atau setelah lah, yang untuk yang garis pertama tadi. Lalu untuk 10 add-nya itu minus 2. Minus 2. Lalu di span grade-nya itu oke, tinggal oke. Nanti garisnya itu akan keluar, ya, garis keduanya itu seperti mengcopy untuk garis selanjutnya. Ya, kita ulangi sampai kedalaman 2 meter. Sesudah sampai 2 meter, kita save dulu filenya, soalnya ini bisa echo view-nya itu kayak crack atau seperti jalan tikus lah. Soalnya kalau mau yang asli harus berbayar, jadi menggunakan crack. Jadi kekurangannya itu kita akan terkeluar atau terforeclose dari echo view-nya itu sendiri. Jadi kita usahakan save terus setiap sebelum 5 menit. Kita save di sini. Kita save supaya datanya masih tetap ada. Lalu setelah di save, kita akan menggunakan web Excel. Lanjutnya kita akan pertama buka Excel. Nah, di sini pertama-tama kalian buat data sdo ping xy sv main awal, ts rata-rata,
lambda BS, segmen rata-rata, SP line, PS, EID, dan sini kita buat satu. Nanti itu akan berguna. Terus kita di sini kita menggunakan rumus pengukuran plankton, yang dimana enggak, aduh lupa. Ini pokoknya menggunakan rumus ini untuk mendapatkan ininya untuk mendapatkan 50 11 7 6 7 kita kembali ke di sini. Untuk melihatnya kita ke sudut, kita usahakan ke sudut ini dan di line-nya, di garis ini lalu line-nya, kenakan line-nya, dan kita lihat di bagian pojok sebelah kanan itu ada nilainya itu 11 767 505 11 767 itu yang lalu kita masukkan di Excel. Contohnya di sini ada, di sini contohnya terlihat yaitu 505 yang tadi yang sesuai dengan koordinatnya 11 767, kita masukkan di sini lalu dibagi 60 dan kita lalu enterkan. Di sini perhatikan titik koma, soalnya di Excel orang berbeda-beda. Ada yang menggunakan titik, ada yang bisa menggunakan koma. Di sini saya hanya bisa menggunakan koma. Tapi untuk ke Excel nanti kita menggunakan titik. Untuk di ArcGIS tadi nanti kita menggunakan titik. Lalu selanjutnya kita tarik ke sini. Kita tarik. Kita tarik. Lalu kita akan dan untuk menemukan nilai dari Y itu kita menggunakan rumus hampir sama dengan nilai X, tapi kita awali dengan menggunakan minus. Yang pertama sama dengan minus buka kurung, kan misalnya nih yang jaring-jaring ini kan yang di 100 buka sama kurung, 200. Nah, buka kurung, tutup kurung 300. 5 plus Kan bisa ini kan buka kurung, gini apa enggak? buka kurung. Itu untuk melihat nilainya kita lihat di sini. Kenapa enggak? Nah, di sini kan tadi kan di pojok yang jaring-jaring. Nah, yang di pojok sini kan ada 5 yang untuk sebelah kiri ini. Kita di sini kan ada 5. Nah, baru 5 yang di sini plus 5 lalu 4 0,058 itu kita masukkan di pembagiannya Excel. Nah, yang untuk yang samping 40,058 dibagi 60. Lalu kita enter. Yang 0 sampai 100 kan? Apa enggak yang ini? Wih. Kok 0? Oh, di sini saya salah. Harusnya di sini plus. Lupa mencet shift. Plus sama dengan di sini minus hasilnya. Lanjutnya di sini kita mungkin agak dikurangi saja nolnya. Lalu kita tarik ke bawah untuk mempermudah mengubah datanya saja. Kita lakukan di 200. Selanjutnya dan seterusnya. Contohnya lagi di sini ada di 200, ke dalam 200 itu di sini enggak 11 767. Nah, gitu kan? Ya kan tunggu bentar, visi dulu ini semua. 11 767
Nah, selanjutnya kita bisa kembali ke Kita coba lagi. berarti Di tetap sini nilai ada 7 lah ya. 7. Berarti Kalau tetap masukkan nilai datanya 7. sini sudah. Ini tuh tadi berapa? Oke lah ya. Oke, makasih. Oke, malam. Makasih. Nah, untuk yang ininya kita lihat lagi berapa dia. 40057. 40057. Lalu enter dan lakukan seterusnya sampai ini, sampai bawah 1500. Lalu kita ke overview table, terus kita ke analysis. Di sini kita pakai yang ini, Ke save wrapping sama lens yang kita ke lens 8. ke radio simbol. Lalu ke oke. Kembali ke GPS. Terus nanti di sini diklik, nanti kita ke interscale. Di sini ada merah-merah. Kita klik kanan. Interscale, scale, cell. Kita copy. Di sini kita save. Lalu untuk yang awal sama akhir, terus akhirnya kita masuk ke yang ini ya. Kita jadi layar. Kita layar yang kita akan dapatkan adalah seperti ini, dimana kita bisa mengubah warnanya itu. Cara kita buat seperti ini. Ini kita bawa warnanya. Tuh, ini untuk awal dan ini untuk akhir. Copy. Nah, sudah ada tampilan seperti ini. Aduh, Kebetulan kau layout, ada nggak kau jelasin layoutnya? Atau nggak usah dilihat, di layout lah ya. kita paste di sini. Setelah itu kita lakukan seterusnya hingga yang 1500. Selanjutnya kita menggunakan rumus, yaitu yang ini. Lalu kita blok ke bawah, soalnya itu bakalan sama semua. Terus kita lalu untuk yang segmen itu menggunakan root APG F. Ini segmen awal sama segmen akhir dibagi save line itu. Terus lalu untuk mendapatkan save line itu menggunakan 10 dipangkat J3 itu, yaitu ini dibagi 10. Lalu kita drag ke bawah, lalu SP ini menggunakan rumus plankton, lalu drag ke bawah lagi, lalu save as. Save as langsung masuk ininya txt. Safety mkz sampai 5. Kalau kita ke RGS, selanjutnya kita akan menggunakan buka file, lalu kita masukkan RGS dan file, lalu masukkan data CZ. Di sini kita masukkan txt yang sudah kita save file sebelumnya.
Sini X, ini Y, terus yang Z-nya itu kita masukkan yang PVS ID IDN ini. Terus untuk editnya itu WGS 1984, lalu kita oke kan. Nanti titiknya akan keluar seperti ini. Lalu setelah itu kita masukkan ID Kabu atau SHP-nya, SHP Indo yang ID Kabu. Terus setelah itu kita bakalan selanjutnya kita akan klik kanan di XHP itu, SHP ke TXT-nya, data TXT, lalu ke properties, terus ke kategori data, terus pilih yang ini quality, terus kita pilih yang PS ID, ininya 5, terus ini apply, terus untuk yang ininya kita pakai VPS, terus lalu untuk yang grid simbol itu kita bisa ubah simbolnya ini kita bisa ubah menggunakan circle 5 ini saja. Oke. Lalu ini, lalu untuk graduate-nya colornya itu kita bisa ubah menjadi hijau ke merah. Tidak hijau ke merah, nggak ada ya. Nah ini hijau ke merah, kita apply. Oke. Zoom to layer. Oh, nge-lag. Ininya tadi kita ubah sedikit di grade simbolnya ini, lupa di apply, jangan lupa di apply circle 5. Oke, lalu kita apply untuk merunningnya. Lalu setelah itu kita melakukan layout seperti biasanya. Lalu lakukan layout seperti biasanya. Sekian dan terima kasih.